Kita awali cerita kali ini dengan pertarungan seru antara Xiaoyan melawan Yunsan. Untuk menghadapi Yunsan, Xiaoyan menggunakan kekuatan 3 perubahan api surgawi. Transformasi api kaca, ucap Xiaoyan. Di kejauhan Yunsan hanya mengamati fluktuasi energi dari Xiaoyan. Metode rahasia untuk meningkatkan kekuatan, guna Yunsan dalam hatinya. Yunsan pun mencibir. Biarkan aku mencoba seberapa banyak kemajuan selama 3 tahun ini, ucapnya. Fluktuasi energi dojong pun ditampilkan oleh Yunsan, sehingga membuat Xiaoyan pun menjadi kaget. Hari ini tidak peduli seberapa banyak trikmu, aku akan membuatmu menyesal karena kembali lagi, ucap Yunsan. Setelah ucapannya itu, Yunsan pun berjalan mendekati Xiaoyan dengan fluktuasi tingkat dojong yang ia miliki. Sementara itu di kejauhan, Xiaoyan hanya mengamati langkah demi langkah Yunsan yang membawa fluktuasi energi. Lalu Xiaoyan pun mengeluarkan suan besarnya. Tiba-tiba dia pun menghilang hingga membuat Yunsan kaget dibuatnya. Gerakan 3000 petir pun digunakan Xiaoyan untuk mengelabui Yunsan dan menyerangnya secara tiba-tiba. Hasilnya membuat Yunsan menjadi kewalahan akibat serangan agresivitas dari Xiaoyan. Kau memang cepat, tapi sayangnya hanya berguna terhadap Dong Huang, ucap Yunsan. Terhadapku malah. Bagaimana dengan ini? Tiba-tiba Xiaoyan pun menyerang dari belakang. Tentu saja serangan itu membuat kaget Yunsan. Tumpang tindih sayap ganda, ucapnya. Yunsan mencoba untuk menahan serangan suan besar milik Xiaoyan, namun pukulan itu hanya memukul ruang kosong. Yunsan, sekarang kau masih berani bilang tidak berguna, ucap Xiaoyan. Tiba-tiba Xiaoyan pun muncul di depan Yunsan dan mengarahkan suan besarnya. Namun Yunsan berhasil mengelak dari serangan Xiaoyan dan pertarungan sengit pun terjadi. Kecepatan lumayan, tapi kekuatan kalah sedikit, ucap Yunsan. Yunsan pun menyerang balik Xiaoyan, akibatnya Xiaoyan pun terpukul mundur dan menabrak sebuah gunung. Melihat Xiaoyan yang dipukul mundur olehnya, Yunsan pun tertawa. Xiaoyan yang dirugikan dari pertukaran pertama langsung bangkit dan langsung menyerang Yunsan. Keruntuhan 8 pilar. Akhirnya bentrokan 2 kekuatan pun terjadi. Kau sudah menggunakan trik ini 3 tahun lalu, ucap Yunsan. Memangnya kenapa kalau jurusnya masih sama? Tetap akan membuatmu kewalahan, ucap Xiaoyan. Benar saja apa yang diucapkan oleh Xiaoyan. Tiba-tiba pukulan Xiaoyan pun berhasil menembus perisai pertahanan dari Yunsan. Akibat serangan bertubi-tubi milik Xiaoyan itu, akhirnya bogem mentah itu pun memukul keras dada Yunsan. Dan Yunsan pun mengerang kesakitan akibat pukulan dari Xiaoyan. Tubuhnya langsung meluncur tak terkendali hingga dia pun menabrak sebuah bebatuan besar. Setelah berhasil memukul Yunsan, akhirnya Xiaoyan pun menghela napas. Namun sayap ganda yang ditampilkannya telah meredup dan hilang. Sementara itu di sisi yang lain, Yunsan mengalami luka yang sangat serius akibat pukulan dari Xiaoyan. Dia tidak menyangka akan dipukuli oleh Xiaoyan. Bagus, sangat bagus, ucap Yunsan. Sejak aku memasuki level Zojong, baru kali ini kau orang pertama yang meninggalkan jejak tangan di dadaku, ucap Yunsan. Akibat pukulan telak dari Xiaoyan itu membuat hati Yunsan pun menjadi geram dan amarahnya pun meningkat. Seketika, fluktuasi energi yang menakutkan pun muncul di tubuh Yunsan. Kedua matanya menjadi merah dan energi hijau pun keluar dari dalam tubuhnya. Pancaran gelombang energi yang dikeluarkan oleh Yunsan itu sangat mengerikan hingga mempengaruhi semuanya yang ada di sekitarnya. Tak termasuk Xiaoyan yang menghadapi aura seorang dojong. Karena kau sudah mencapai tahap seperti ini, hari ini akan kutunjukkan bagaimana itu yang dinamakan ahli dojong yang sebenarnya, ucap Yunsan. Sementara itu di sisi yang lain, Hai Bodong yang menghadapi Dong Huang dari Sekte Yunlan sangat kaget akan fluktuasi dari energi Yunsan. Sudah bilang padanya kalau cukup tahan Yunsan saja, ucap Hai Bodong. Kekuatannya tidak kalah dari Ketua Agung Akademi Bagian Dalam Sukian. Takutnya hanya Cailin yang bisa bersaing dengannya, ucap Xiaoyan bergumam dalam hatinya. Untuk menghadapi kekuatan Yunsan yang sangat mengerikan, Xiaoyan bersikap tenang. Lalu dia pun mengumpulkan sebuah energi dari teratai api yang dia gabungkan. Dari kejauhan, Yunsan pun mengamati perubahan dari tubuh Xiaoyan, inti api. Ini adalah andalanmu, ucap Yunsan. Yunsan pun mencibir Xiaoyan. Kalau begitu, takutnya hari ini kau akan kecewa lagi. Di sisi yang lain, Xiaoyan pun merasa gugup dan gelisah untuk menghadapi Yunsan. Cepat sekali gerakannya, gumam Xiaoyan. Yunsan pun menyerang Xiaoyan dengan kecepatannya. Xiaoyan hanya bisa bertahan untuk menghadapi serangan balik dari Yunsan. Pertarungan keduanya terbukti sangat sengit, dengan aksi saling balas-membalas pukulan. Beberapa gunung-gunung pun berhancuran, terkena imbas dari pukulan keduanya.
Dan keduanya terlibat baku hantam di sebuah bebatuan yang sangat besar. Akibat pertarungan dari keduanya hingga bebatuan raksasa itu pun menjadi terbelah dua. Akibat terbelah menjadi dua, sosok Yunsan dan Xiaoyan pun muncul di sisi keduanya. Setelah terbelah menjadi dua dan menjadi sebuah celah, Xiaoyan dan Yunsan pun masuk di antara celah tersebut dan melakukan serangan-serangan yang mematikan. Jual beli serangan pun dilakukan Xiaoyan dan Yunsan di dalam celah bebatuan raksasa itu. Walau level mereka berbeda antara Dojong dan Dong Huang, tetapi Xiaoyan pun bisa menandingi kekuatan dari Dojong Yunsan. Akibatnya bebatuan raksasa itu pun menjadi hancur. Sudah kubilang, di depan ahli Dojong semua trik tidak berguna, ucap Yunsan. Setelah ucapannya itu, tiba-tiba Yunsan dikejutkan oleh serangan Xiaoyan. Mencari mati. Tiba-tiba telapak Yunsan pun mengarahkan telapaknya ke arah Xiaoyan. Dan adu pukulan pun terjadi. Namun tiba-tiba suara nyaring pun terdengar di sisi Yunsan. Muridku, mana boleh ditindas oleh Dojong sepertimu. Dan sosok Yaolou pun muncul di hadapan Yunsan. Sementara itu, tangan Xiaoyan pun mengunci tangan Yunsan. Sehingga Yaolou pun bebas untuk memukul Yunsan. Itu adalah tubuh arwah di dalam tubuh Xiaoyan, Gunam Yunsan. Akibat serangan mendadak dari Yaolou tersebut, Yunsan pun terjatuh dan menabrak sebuah bebatuan besar. Kejadian itu membuat kaget semua ketua sekte Yunlan. Ketua sekte, itu ketua sekte. Dia terluka. Sementara itu, di sebuah puing-puing bebatuan yang hancur, nampak tubuh Yunsan yang sangat mengerikan. Bajunya compang-camping dan tubuhnya lebas. Beberapa luka pun muncul di tubuh Yunsan. Darah merah pun bercucuran. Kemunculan Yaolou itu membuat kaget semua orang, tak terkecuali murid dari sekte Yunlan. Siapa itu? Sejak kapan kerajaan Jiama ada orang hebat seperti itu? Andalan terkuat Xiaoyan akhirnya keluar, ucap Hai Bodong. Akhirnya. Xiaoyan, kau benar-benar ingin memusnahkan semuanya, ucap Yun Yun, sangat cemas melihat keadaan gurunya Yunsan. Yunsan pun bangkit. Waktu itu aku tidak menyadari bahwa kekuatannya sangat aneh. Kalau waktu itu hanya butuh satu kata untukmu. Sekte Yunlan harus disingkirkan dari benua Doki, ucap Yaolou sambil tersenyum. Ucapan Yaolou yang dingin itu membuat takut Yunsan. Dia pun berpikir kalau Yaolou itu seorang dosen. Ternyata dia adalah dosen. Gumam Yunsan. Tidak peduli seberapa hebatnya kau dulunya, akan ada orang yang menghadapimu, ucap Yunsan. Setelah ucapannya itu, tanpa rasa takut, Yunsan pun melangkahkan kakinya menuju Xiaoyan dan Yaolou. Tubuh jiwa saja berani berlaga, ucap Yunsan. Karena kau sudah muncul hari ini, kau tinggallah di sini bersama Xiaoyan, ucap Yunsan. Hanya mengandalkanmu, ucap Yaolou. Kalau mengandalkanku mungkin tidak bisa, tapi seseorang sudah lama menunggumu, ucap Yunsan. Mendengar ucapan Yunsan itu, membuat Yaolou pun menjadi kaget. Lalu dia pun merasakan hal yang aneh. Setelah ucapan Yunsan tersebut, tiba-tiba muncullah sosok yang mengerikan muncul dari dalam tanah sekte Yunlan. Sosok itu menyerupai sebuah kabut hitam raksasa yang langsung membumbung tinggi dan menuju langit sekte Yunlan. Apa itu? Sejak kapan di dalam sekte ada makhluk mengerikan seperti itu? Ucap beberapa murid dari sekte Yunlan. Aura ini. Tiba-tiba, Yun Yun pun mengingat kejadian 3 tahun ke belakang ketika ia kembali ke sekte Yunlan. Ternyata dia bersembunyi di dalam sekte, umam Yun Yun. Apa hubungannya dengan guru? Kemunculan sosok misterius itu membuat semua orang pun menjadi kaget dan aneh. Tiba-tiba sosok itu pun mendekati Yunsan. Pelindungku, kuserahkan dia kepadamu, ucap Yunsan sambil menunjuk Yaolou yang ada di sisi Xiaoyan. Di sisi yang lain, Yao Chen pun melihat sosok pelindungku. Yao Chen, tidak kusangka kau datang sendiri. Waktu itu kau kabur. Untuk mencarimu, Aula Jiwa menghabiskan banyak tenaga. Sekelompok monster picik. Waktu itu kalian membantu Han Peng untuk menyerangku. Dendam itu mari kita selesaikan hari ini, ucap Yaolou. Mendengarkan ucapan Yao Chen tersebut, pelindung Wu hanya mendengus. Kalau kau dilindungi oleh tubuh mungkin aku harus takut, ucap pelindung Wu. Namun sekarang kau seperti ini. Pelindung Wu pun tertawa mendengar pernyataan dari Yao Chen tersebut menghadapi tubuh jiwa. Aula jiwa punya banyak cara, ucap pelindung Wu. Tiba-tiba sosok pelindung Wu pun muncul di hadapan semua orang. Ternyata sekte Yunnan memang menyembunyikan aula jiwa. Dia sangat kuat. Bahkan aku juga sulit untuk membunuhnya, ucap Yaolou. Xiaoyan, aku tidak bisa membantumu lagi. Kau harus berhati-hatilah, ucap Yaolou. Guru cukup fokus untuk menghadapi pelindung Wu. Aku akan menghadapi Yunsan, ucap Xiaoyan. Pelindung Wu, kuserahkan Yao Chen kepadamu. Sedangkan Xiaoyan akan kuhadapi. Ingatlah, kau jangan membunuh bocah itu. Keluarga Xiao memiliki benda yang dibutuhkan oleh aula jiwa, ucap pelindung Wu. Tenang saja, aku akan membiarkannya hidup, ucap Yunsan.
Di sisi yang lain, Xiaoyan nampak kaget. Jangan-jangan tujuan Aula Jiwa adalah Gyo Kaisar Tuse. Gumam Xiaoyan, mereka menangkap ayah juga demi tujuan ini. Menangkapmu kembali pasti bisa membuat ketua senang, ucap Lin Nungwu. Tiba-tiba Lin Nungwu pun mengeluarkan sebuah kekuatan yang sangat mengerikan. Sebuah pancaran bola energi yang sangat menakutkan langsung menyerang tubuh Xiaoyan dan Yao Chen. Xiaoyan berusaha menghindar dan melindungi tubuh jiwa Yao Chen, namun niatnya itu dihalangi oleh Yun San. Tiba-tiba sosok Yun San pun muncul di hadapan Xiaoyan. Guru, aku ingin melihat siapa yang bisa membantumu lagi, ucap Yun San. Sementara itu di sisi yang lain, pertarungan sengit pun terjadi antara Lin Nungwu melawan Yao Chen. Keduanya terlibat pertarungan yang sangat sengit. Memang keduanya adalah kultivator kelas tinggi di eranya. Di sisi yang lain, Yao Chen hanya menghindari serangan brutal dari Lin Nungwu. Dia tidak menyangka kekuatan Lin Nungwu sangat mengerikan. Dengan sebuah senjata sabit raksasa di lengannya, Lin Nungwu pun memaksa Yao Chen pun mengalami kerugian. Yao Chen berusaha untuk menahan dan menyerang balik Lin Nungwu dengan kekuatan api surgawinya. Melihat tubuh Yao Chen yang dirugikan oleh serangan Lin Nungwu semakin gencar untuk melakukan penekanan serangan terhadap Yao Chen. Tiba-tiba sabit itu pun diarahkan tepat ke tubuh Yao Chen. Namun sabit itu malah membentur sebuah perisai. Pantas waktu itu kau bisa lolos dari pemburuan Aula Jiwa, ternyata mengandalkan inti api. Pengekangan Aula Jiwa terhadap tubuh jiwa tidak berguna bagiku, ucap Yao Lao. Keluarkan kekuatan yang sebenarnya. Kalau tidak, Sekte Yunlan adalah tempat pemakamanmu, ucap Yao Lao. Mendengar perkataan Yao Lao itu, Lin Nungwu pun mendengus. Tubuh jiwa sepertimu ingin membunuhku? Kau bermimpi, ucap Lin Nungwu. Setelah ucapannya itu, tiba-tiba Lin Nungwu pun mengarahkan sabit raksasanya dan menghancurkan perisai yang dibentuk oleh Yao Lao. Yao Lao pun merasa kaget melihat aksi dari Lin Nungwu. Dia tidak menyangka kalau kekuatannya sangat mengerikan. Tiba-tiba Lin Nungwu pun mengeluarkan 3 energi yang sangat mengerikan. 3 buah rantai langsung menyerang tubuh Yao Lao. Keluarnya 3 rantai jiwa dari tubuh Lin Nungwu membuat kaget Yao Lao. Yao Lao pun semakin ketakutan akibat serangan gencar dari Lin Nungwu. Yao Lao pun berusaha untuk melarikan diri dari serangan bertubi-tubi Lin Nungwu. Dalam keadaan yang terdesak, Yao Chen pun menggunakan kekuatan inti apinya untuk menyerang balik Lin Nungwu. Sebuah energi pun diserangkan kepada Lin Nungwu. Akibatnya, Lin Nungwu pun menghindar dari serangan inti api milik Yao Chen. Pak tua itu memang hebat. Pantas saja Aula Jiwa mengutus 3 pengawal, tapi dia tetap kabur, ucap Lin Nungwu. Aku malah meragukan perkataan mereka. Tidak kusangka ternyata memang sulit dihadapi, ucap Lin Nungwu. Yun San, cepat tangani Xiaoyan, ucap Lin Nungwu. Di sisi yang lain, Yun San hanya melirik Lin Nungwu. Dia tidak menyangka kalau Yao Chen itu bisa menghadapi Lin Nungwu. Akibat perintah dari Lin Nungwu, Yun San pun mendengus. Awalnya, aku ingin mempermainkanmu, tapi situasinya tidak memungkinkan. Kalau begitu, kutaklukkan dengan 1 jurus, ucap Yun San. Setelah ucapan Yun San tersebut, tiba-tiba sebuah pilar energi raksasa pun muncul dan menembus langit. Di sisi yang lain, Xiaoyan nampak panik oleh kekuatan level Dojong Yun San. Dia tidak menyangka kalau Yun San akan mengeluarkan kekuatan yang sangat menakutkan. Tiba-tiba, sebuah pedang raksasa pun menyerang tubuh Xiaoyan. Harus segera disingkirkan bocah ini, ucap Yun San. Kalau tidak, kalau patwa itu ada peluang, itu akan gawat, ucap Yun San. Tebasan angin. Akhirnya pedang raksasa energi itu pun dihantamkan Yun San. Sementara itu, di sisi yang lain, Xiaoyan berusaha untuk menghindari tebasan pedang energi raksasa milik Yun San. Namun Xiaoyan malah terjebak di dalam bebatuan. Xiaoyan pun tidak bisa melarikan diri dan terjebak oleh serangan pedang raksasa milik Yun San. Tiba-tiba dia pun mengeluarkan segel roh gunung dari kedua tangannya. Segel pemecah gunung pun diaktifkan oleh Xiaoyan untuk menghadapi serangan pedang raksasa milik Yun San. Setelah segel diaktifkan, muncullah warna hijau aura yang sangat kuat. Segel pembuka pegunungan, ucap Xiaoyan. Akibat kekuatan dari segel dewa tersebut, membuat Yun San pun terdorong. Bukan hanya Yun San, tapi beberapa orang yang berada di sekitarnya pun terpengaruh oleh energi yang sangat menakutkan. Sementara itu di sisi yang lain, setelah Xiaoyan menggunakan segel dewa, tubuhnya menjadi lemas. Kekuatannya terkuras besar. Di sudut yang lain, Yun San sangat mengerikan. Tak kusangka aku memang terlalu meremehkanmu. Jurus tempur sebelumnya levelnya tidak rendah kan? Ucap Yun San bertanya kepada Xiaoyan. Membutuhkan doki yang sangat besar. Sekarang kau masih bisa melakukannya beberapa kali, ucap Yun San. Di sisi yang lain, Xiaoyan menatapi Yun San dengan dingin. Tidak banyak, tapi cukup membiarkanmu tahu apa yang dinamakan luka parah, ucap Xiaoyan. Oh iya, begitu. Kekuatan jurus tempurmu itu memang tidak bisa diremehkanku. Namun, kau ingin mengalahkanku dengan itu. Sepertinya kau bermimpi, ucap Yun San. Di sisi yang lain, Xiaoyan pun nampak gugup. Kekuatan Dojong ternyata tidak biasa.
Berdasarkan kemampuanku sekarang, aku masih kurang mahir dalam segel pembuka penggunungan. Ternyata sulit untuk mengalahkannya dalam sekali serangan saja. Meskipun guru lebih unggul, tapi dia adalah tubuh jiwa, gumam Xiaoyan. Tidak bisa bertanding lama dengan ahli dojong. Xiaoyan pun bergundam dalam hatinya, asa menunda sampai Tuan Hai dan yang lainnya punya peluang. Ku perjuangkan, ucap Xiaoyan. Di sisi yang lain, Yunsan langsung tancap gas untuk menyerang Xiaoyan. Meninggallah kau, ucap Yunsan sembari mengunduskan pedangnya ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun dikejar-kejar oleh Yunsan dengan serangan pedangnya. Xiaoyan pun dihadapkan dengan sebuah dilema. Serangan mematikan Yunsan membuatnya kebablakan. Di saat yang genting, Xiaoyan pun memasukkan pil penyembuhan. Dengan cepat, sekarang saatnya. Xiaoyan pun menggunakan kekuatan dua api surgawi. Berevolusilah, api teratai kaca. Xiaoyan pun mengingat perkataan Yaolao. Di dalam cincin ini ada sececah api dingin roh tulang. Kalau ada orang dari aula jiwa saat bertempur, takutnya aku tidak bisa membantumu, ucap Yaolao. Anggaplah ini berjaga-jaga. Terima kasih guru. Revolusi api teratai milik Xiaoyan dari 3 api surgawi. Sialan, kau mau melakukan itu lagi? Jangan berharap, ucap Yunsan. Yunsan merasa ketakutan dengan kekuatan api teratai milik Xiaoyan. Sementara itu di sisi yang lain, Xiaoyan berusaha menghindari pengejaran dari Yunsan. Untuk dapat menjauh dari Yunsan, Xiaoyan pun mengeluarkan beberapa teratai api mini dari botol gioknya, sehingga menghambat laju Yunsan. Yunsan yang terjebak berusaha lagi dan lagi untuk mendekati tubuh Xiaoyan, berusaha menghentikan penggabungan api surgawi. Namun lagi-lagi Xiaoyan pun melemparkan beberapa teratai mini di dalam botol giok sehingga Yunsan pun menjadi ketakutan. Yunsan pun pantang menyerah, dia pun langsung melesat untuk mendekati Xiaoyan. Namun Xiaoyan melemparkan 5 botol teratai api ke arah Yunsan. Yunsan pun menjadi kaget. Muncullah ledakan-ledakan yang sangat mengerikan di atas langit sekte Yunlan. Namun ledakan itu cukup menghambat Yunsan dan akhirnya penggabungan api surgawi di tangan Xiaoyan pun berhasil. Revolusi dari penggabungan 3 api surgawi milik Xiaoyan itu membentuk sebuah bunga teratai hijau yang sangat indah. Dendam 3 tahun ini, akhirnya kita akhiri hari ini, ucap Xiaoyan. Pergilah. Teratai amarah dewa. Xiaoyan pun melemparkan teratai amarah dewa tepat di hadapan Yunsan.